Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Lailun Mukaromah, nomor absen 3. Di sini saya akan membahas contoh terapan dalam graf berarah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa aplikasi graf sangatlah luas. Graf dipakai di berbagai disiplin ilmu maupun kehidupan sehari-hari. Penggunaan graf di berbagai bidang tersebut adalah untuk memodelkan persoalan. Baik, langsung saja ke contoh terapan graf berarah. Yang pertama yaitu transaksi konkuren pada basis data terpusat. Ini merupakan terapan graf dalam bidang komputer. Basis data terpusat melayani beberapa transaksi yang dilakukan secara konkuren atau bersamaan. Transaksi terhadap basis data dapat berupa operasi pembacaan dan operasi penulisan terhadap data yang sama. Permasalahan pada proses konkuren ini adalah deadlock, yaitu keadaan yang timbul karena beberapa transaksi saling menunggu transaksi lainnya, sehingga sistem menjadi hang. Lalu, bagaimana sistem dapat mendeteksi apakah terjadi deadlock atau tidak? Yaitu dengan membangun graf transaksi secara periodik dan memeriksanya apakah terdapat siklus pada grafnya. Jika ada siklus, maka graf tersebut terdapat transaksi yang saling menunggu atau deadlock. Misalnya, transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3. Transaksi T3 menunggu transaksi T2. Sisi berarah ini menunjukkan bahwa transaksi yang sedang menunggu transaksi lainnya. Kemudian transaksinya T0, T1, T2, dan T3 ini sebagai simpulnya. T0 berarah ke T1, berarti T0 menunggu transaksi dari T1. T0 berarah ke T2, berarti T0 menunggu transaksi dari T2. T2 berarah ke T1, berarti T2 menunggu transaksi dari T1. T1 berarah ke T3, berarti T1 menunggu transaksi dari T3. T3 berarah ke T2, berarti T3 menunggu transaksi dari T2. T2 berarah ke T1, berarti T2 menunggu transaksi dari T1. T1 berarah ke T3, berarti T1 menunggu transaksi dari T3. Maka sesuai graf yang terbentuk bahwa graf tersebut mengandung siklus. Jadi, pada T1, T3, T2, dan T1 akan selalu berputar. Contoh terapan graf berarah yang kedua, yaitu terapan graf di dalam teori otomata. Sebelum masuk ke contohnya, saya akan membahas sedikit mengenai pengertian teori otomata. Kata otomata sendiri berasal dari kata automata, yang berarti mesin yang bekerja dengan sendirinya atau otomatis. Jadi, teori otomata adalah teori yang mempresentasikan tentang keadaan-keadaan di mana suatu alat akan secara otomatis bergerak ke arah kondisi-kondisi tertentu, tergantung masukan pengguna dan kondisi terakhir dia berada. Langsung saja ke contohnya. Pada masalah pemodelan perilaku sebuah mesin jajah yang menjual coklat seharga 15 sen. Mesin jajah itu sendiri merupakan alat yang dipakai untuk menjual barang-barang tanpa perlu ada orang yang menjaganya. Karena mesin jajah dibuat dan diatur sedemikian rupa agar dapat menerima masukan uang dari pembelinya dan memberikan barang jualan dari mesin jajah tersebut tergantung apa yang diinginkan pembelinya.
Pada pembuatan mesin jajah ini diperlukan teori otomata yang menjelaskan tentang mesin sekuensial, yaitu mesin yang melakukan kejadian atau peristiwa tergantung kejadian atau peristiwa sebelumnya. Selain itu, diperlukan juga graf berarah yang berguna untuk membantu mesin sekuensial untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa yang harus dilakukan selanjutnya setelah kejadian selesai. Untuk memudahkan masalah tersebut, kita akan memisalkan bahwa mesin tersebut hanya menerima uang logam 5 sen dan 10 sen dan tidak akan memberi kembalian bila yang dimasukkan lebih dari 15 sen. Setiap orang pembeli dapat melakukan salah satu dari 3 hal berikut: memasukkan sebuah uang logam 5 sen, memasukkan sebuah uang logam 10 sen, dan menekan tombol P. Dengan demikian, di dalam graf tersebut ada 3 buah sisi dari setiap simpul yang berbobot, yaitu 5, 10, dan P. Sisi dengan bobot 5 menghitung kembali jumlah uang yang ada di dalam mesin ketika seseorang pembeli memasukkan uang logam 10 sen. Kemudian, ketika kita berada pada simpul A, B, dan C, maka tidak akan terjadi apa-apa meskipun tombol kita tekan. Mesin akan mengeluarkan sepotong coklat hanya bila kita sampai pada simpul D. Contoh terapan graf berarah yang ketiga yaitu turnamen round robin. Ini merupakan terapan graf dalam bidang olahraga. Dalam turnamen round robin ini, setiap tim bertanding hanya sekali dengan tim lainnya. Jadi, setiap tim yang bertanding itu sebagai simpul graf dan pertandingannya sebagai busur atau sisi berarah. Misalnya, busur A, B, berarti tim A berhasil memukul tim B. Perhatikan pada gambar grafnya. Sisi berarah dari 1 ke 6, berarti tim 1 berhasil memukul tim 6. Sisi berarah dari 1 ke 2, berarti tim 1 berhasil memukul tim 2. Begitupun seterusnya. Sesuai dengan graf yang terbentuk, diketahui bahwa tim 1 tidak terkalahkan. Mengapa? Karena tidak ada sisi berarah yang mengarah ke tim 1. Semua sisi berarah dari tim 1 mengarah ke lainnya. Dan tidak ada dari tim yang lainnya mengarah ke tim 1. Kemudian, tim 3 tidak pernah menang. Mengapa? Karena tidak ada sisi berarah dari tim 3 ke tim lainnya.